Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, shalom, salam sejahtera untuk kita semua, tetap semangat, tetap sehat, dan salam pengadaan. Pada siang dan di beberapa daerah juga sudah sore, kita akan membahas materi tentang kewenangan pengadilan tata usaha negara terhadap keputusan pengadaan barang jasa pemerintah. Materi akan dibawakan oleh Bapak Dr. Dian Puji N. Simatupang SHMH. Dan sebelum saya mengawali materi ini tadi, kita perlu mengingat lagi bahwa administrasi negara ini adalah kegiatan kerjasama yang dilakukan oleh sekelompok orang berdasarkan pembagian kerja. Nah, di sini tadi muncullah upaya agar dapat mencapai tujuan secara efektif dan efisien untuk mengatur hal ini tadi sebagai panduannya. Nah, di sini disebut sebagai hukum administrasi negara. Jadi secara luas, hukum administrasi negara adalah sekumpulan aturan yang menjadi pemandu, petunjuk bagaimana lembaga-lembaga negara menjalankan kewenangan termasuk dari bagian dari unsur manajerial, tugas pejabat negara, dan hal-hal lain yang mungkin timbul dari hubungan istimewa negara dan rakyat dalam pelaksanaan kegiatan administrasi negara. Dan perlu kita perhatikan bahwa ada kompetensi absolut untuk pengadilan mengadili suatu perkara menurut objek materi dan pokok sengketa, dalam hal ini dalam tata usaha negara berdasarkan Undang-Undang, kalau saya nggak salah ingat, terakhir diubah 51 tahun 2009 gitu ya, bahwa sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara di pusat maupun di daerah sebagai akibat putusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nah, di sini akan dibahas detail oleh ahlinya gitu ya, Bapak Dr. Dian Puji N. Simatupang, membahas hal yang berkaitan dengan kewenangan pengadilan tata usaha negara terhadap putusan pengadaan barang jasa pemerintah. Waktu dan tempat saya persilakan kepada Pak Dr. Dian Puji, kurang lebihnya 45 menit, setelah itu kita lanjutkan dengan diskusi. Silakan Pak. Baik, terima kasih Mas Christian, Bapak Ibu sekalian, Pak Muji dan Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat siang. Jadi hari ini diberi kesempatan lagi oleh Pak Muji untuk menyampaikan kewenangan pengadilan tata usaha negara terhadap putusan pengadaan barang jasa pemerintah. Yang seperti disampaikan tadi Mas Christian bahwa konsep pengadilan tata usaha negara adalah justru menguji kewenangan-kewenangan istimewa yang ada pada administrasi pemerintahan untuk kemudian dilihat apakah sesuai dengan wewenang, prosedur, dan substansinya, tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan asas umum pemerintahan yang baik. Mungkin selanjutnya bisa. Nah, yang akan dibahas dalam kesempatan hari ini adalah mengenai dua hal, keputusan atau tindakan administrasi pemerintahan berkaitan dengan pengadaan barang jasa pemerintah, karena bagaimanapun pengadaan barang jasa pemerintah itu punya karakteristik hukum tersendiri. Kedua adalah kewenangan pengadilan tata usaha negara terhadap keputusan dan atau tindakan administrasi pemerintahan dalam lingkungan pengadaan barang jasa pemerintah. Dua hal ini perlu kita identifikasi supaya apakah memang setiap persoalan-persoalan di dalam pengadaan barang jasa akan menjadi persoalan administrasi dan menjadi wewenang pengadilan tata usaha negara. Selanjutnya, nah kita harus mengidentifikasi dahulu Bapak Ibu sekalian apa yang dimaksud dengan keputusan administrasi pemerintahan dan tindakan administrasi pemerintahan. Keputusan administrasi pemerintahan merupakan ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat administrasi pemerintahan dan pegang pemerintahan. Ketetapan tertulis itu, Bapak Ibu sekalian, harus bersifat berakibat hukum. Ya. Jadi akibat hukumnya yang kemudian baru misalnya ada yang merasa dirugikan, silakan ajukan ke pengadilan tata usaha negara setelah melakukan upaya keberatan dan banding administrasi terlebih dahulu. Sementara tindakan administrasi pemerintahan adalah perbuatan pejabat pemerintahan atau penyelenggaraan pemerintahan lainnya untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan. Jadi pada hakikatnya dilihat pada bagaimana
kepentingan tersebut dapat dilakukan bagi kegiatan hasil pemerintahan. Jadi yang satu adalah keputusan pasti tertulis, tindakan hasil pemerintahan tidak mesti tertulis. Ya. Misalnya soal contoh ketika dalam satu rapat pengadaan misalnya, kemudian saya sebagai pemimpin rapat mengusir seorang penyedia barang, itu adalah tindakan hasil pemerintahan dari rapat itu. Ya. Itu adalah tindakan hasil pemerintahan, melakukan tindakan konkret dalam rangka pemerintahan. Jadi sesuatu tindakan hasil pemerintahan tidak mesti harus tertulis sebagaimana dahulu di waktu Undang-Undang Petun berlaku. Sejak adanya Undang-Undang 30 tahun 2014, tindakan konkret dan faktual pun dan berakibat hukum pada seseorang merupakan keputusan tata usaha yang dapat diajukan gugatan maupun permohonan ke pengadilan tata usaha negara. Selanjutnya, nah pergeseran itu terjadi yang saya sampaikan, Bapak Ibu sekalian, pergeseran itu terjadi sejak adanya open legal policy dalam Undang-Undang 30 dan 14. Ketun tidak lagi sifatnya individual, konkret, dan final terus menerus. Ya tidak bisa lagi ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau dulu ingatnya ketun adalah konkret dan final, sudah lama berubah dengan adanya Undang-Undang 30 tahun 14 karena lingkupnya tidak mesti konkret, tidak mesti individual, tidak mesti final. Karena kita bisa lihat di sini menurut pasal 87 Undang-Undang 30 tahun 14, ketun itu adalah penetapan tertulis yang bersifat faktual. Keputusan yang ada di eksekutif, legislatif, yudikatif, diam pimpinan negara. Jadi kalau dulu hanya pemerintah saja, sekarang tidak mesti pemerintah. Mahkamah Agung dan juga yang lainnya, keputusan Mahkamah Agung, kemudian keputusan yang ada pada DPR, MPR merupakan juga keputusan TUN. Kemudian keputusan tindakan berasal pada undang-undangan dan UPB luas sekali, bersifat final dalam artian luas, jadi yang masih dalam proses persetujuan yang disetujui oleh pejabat atasan juga bukan keputusan yang final. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum, jadi apapun keputusan dan tindakan yang berakibat hukum dapat diajukan ke Ketun. Dan keputusan yang berlaku bagi masyarakat yang ternyata berakibat hukum terhadap warga masyarakat tersebut. Selanjutnya, Mas. Nah, implikasi perubahan makna tersebut, Bapak Ibu sekalian, akhirnya menyebabkan risiko terhadap gugatan terhadap Ketun dan TAP itu tindakan administrasi pemerintahan dalam pengadaan barang jasa, menjadi meningkat dan luas, tidak hanya menyangkut keputusan yang bersifat tertulis, tapi seluruh tindakan konkret apapun dan keputusan apapun yang berpotensi menimbulkan akibat hukum, pasti akan dapat digugat. Akan tetapi perubahan makna tersebut dikembalikan pada konsep final dan berakibat hukum. Jadi meskipun semuanya diperluas, tetapi kalau tidak ada akibat hukumnya, tidak ngapain menggugat gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi esensinya tetap harus ada akibat hukumnya. Jadi prinsip dalam Petun adalah no interest, no action. Kalau tidak punya kepentingan, ngapain lo gugat gitu loh intinya gitu ya. Jadi intinya harus ada kepentingan yang dirugikan berdasarkan peraturan perundangan dan asas umum pemerintahan yang baik. Ketiga adalah dengan demikian tidak setiap Ketun TAP tindakan pemerintahan menjadi objek gugatan Petun sepanjang harus ada konsep finalnya dan berakibat hukum. Final itu Bapak Ibu sekalian adalah ketika hak dan kewajiban muncul. Jadi ketika misalnya tagihan kepada saya yang harus dibayar sudah ada, tidak lagi dihitung, maka itu sudah final. Jadi jangan kemudian mesti dihitung, saya baru langsung menggugat ke Petun, langsung dihitung kok. Jadi yang final dan berakibat hukum terlebih dahulu. Selanjutnya, nah jenis Ketun Ketun dan TAP tindakan administrasi pemerintahan dalam pengadaan barang jasa yang kemungkinan akan diajukan ke Petun adalah penetapan pemenang, keputusan pemenang yang dianggap tidak sesuai dengan wewenang saat dalam prosedur, ya ini pasti akan berakibat hukum. Tetapi kalau sudah menimbulkan hak dan kewajiban, Bapak Ibu sekalian, jadi bukan pengumuman pemenangnya loh ya, tapi penetapan pemenang ketika saya kemudian menyerahkan jaminan itu dan juga saya sudah menerima hak dan kewajiban berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa. Jadi misalnya saya sudah menerima
saya sudah membayar kewajiban saya, kemudian hak juga saya akan menerima tagihan, akan menyampaikan tagihan-tagihan. Kedua, hasil pengawasan internal mengenai perencanaan persiapan penyedia jasa, pemilihan penyedia, pelaksanaan kontrak dan serah terima ternyata merugikan salah satu pihak, itu dapat diajukan tuh. Kemudian pengadaan sanksi administrasi, misalnya ada sanksi administrasi kepada para pihak penyedia barang jasa dan kepada para pejabat pengadaan juga dapat diajukan gugatan atau permohonan. Kemudian pembatalan keputusan pemenang, sepanjang bukan pengumuman ya Bapak Ibu ya, pengumuman bukan tidak mengandung syarat final dan belum ada akibat hukumnya, belum ada hak dan kewajiban yang saya peroleh sebagai pemenang misalnya. Kemudian kemungkinan kerugian negara dan pihak pemenang dalam proses ini apabila kemudian adanya kerugian, padahal sebenarnya saya keberatan padahal tidak ada kerugian negara sama sekali. Selanjutnya, Mas. Nah, pengujian dalam petun itu berbeda dengan 5 tahun 86 yang disampaikan Mas Christian tadi dan Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014. Pada waktu Undang-Undang 586 tentang petun itu dianggap merugikan kepentingan langsung penggugat. Tapi dengan Undang-Undang 314, petun dan TAP, jadi tindakan administrasi pemerintahan juga dapat digugat apabila ada bertentangan dalam peraturan perundangan AUPB dan tidak memperhatikan hak dan kewajiban dalam Undang-Undang 30. Misalnya ketika saya dikalahkan, saya misalnya diubah, saya sebagai pemenang lelang, kemudian dibatalkan, maka saya harus dengan Undang-Undang 30/14 harus diverifikasi, dikonfirmasi, diberitahukan bahwa saya akan dibatalkan kemenangannya. Nah, ini ada di dalam pasal 46 Undang-Undang 30 tahun 14. Jadi sekarang konsentrasinya betul itu tidak hanya soal hak dan tidak hanya soal peraturan perundang-undangan dan AUPB, tapi juga hak dan kewajiban dipenuhi atau tidak gitu ya. Kemudian ketun dianggap bertentangan dengan peraturan undangan, ketun dan TAP dianggap tidak memenuhi syaratnya keputusan. Jadi sudah berubah. Kalau di Undang-Undang 30 kita menggugat karena wewenang prosedur substansi tidak sesuai dengan keputusan, tidak sesuai semuanya, merugikan kepentingan saya dan akibat hukumnya ada, maka saya mengajukan gugatan. Kemudian ketun dianggap bertentangan dengan asas umum dan baik. Ketun dan TAP bisa juga terdapat penyalahgunaan wewenang fiktif positif. Jadi kalau saya bertanya ke pejabat pengadilan tidak dijawab-jawab, artinya saya disetujui permohonan saya. Dan kemungkinan perbuatan melawan hukum oleh pemerintah. Jadi ke depan Bapak Ibu sekalian, pejabat pengadilan itu kemungkinan besar akan sangat direpotkan dari risiko-risiko ini. Ya ini harus disadari oleh seluruh pejabat pengadaan. Jadi hal seperti ini kemudian harus disiapkan. Bagaimana mengantisipasinya, mitigasinya Bapak Ibu? Yaitu dengan cara mempersiapkan SOP yang sejelas-jelasnya. Setiap tindakan administrasi dan keputusan yang diambil dalam pengadaan jasa, Bapak Ibu harus mencatat. Jangan lupa itu, karena itulah menjadi dasar yang menjelaskan dulu itu tidak salah loh, karena ada penjelasannya atau rasionalitas ketika mengambil keputusan dan tindakan. Jadi Bapak Ibu sekalian, dalam proses pengadaan barang jasa terkait dengan proses administrasinya, tidak boleh tidak yang dicatat. Harus semua tercatat Bapak Ibu, termasuk alasan-alasannya. Demikian ya Bapak Ibu ya. Selanjutnya. Nah, upaya hukum baru yang jadi wewenang petun, Bapak Ibu sekalian, kalau dulu kan masih hanya soal gugatan, setelah ada keberatan dan banding administrasi, ya itu saja gugatan. Atau misalnya ketika ada fiktif dulu masih menganut fiktif negatif. Kalau pejabat pengadilan tidak menjawab, artinya dia menolak. Saya langsung gugat. Sekarang tidak begitu Bapak Ibu. Sekarang kalau pejabat pengadilan tidak menjawab, saya akan langsung sampaikan ke 5 hari kerja nggak dijawab, maka akan langsung menjadi keputusan. Apalagi dengan Undang-Undang Cipta Kerja ini diubah loh, Bapak Ibu, menjadi tidak mesti ke pengadilan, tetapi langsung oleh pejabat pemerintahannya. Jadi begitu berisikonya sekarang itu, apalagi dalam pengadaan jasa di dalam proses administrasi, karena kemungkinan produk-produk dari pengadaan barang jasa bisa digugat, yang sebelumnya diajukan keberatan dan banding administrasi dahulu, bisa diajukan permohonan atas dasar fiktif positif, tidak dijawab,
kemudian perbuatan melawan hukum. Tapi yang positif Bapak Ibu ya sudah dicabut, pengadilan tun tidak lagi berwenang menurut Undang-Undang Hak Cipta Kerja ya, karena langsung ditetapkan sebagai keputusan sah menurut oleh pejabat pemerintahan menurut Undang-Undang Cipta Kerja. Kemudian dapat diajukan permohonan perbuatan melawan hukum atau hasil pengawasan penyalahgunaan wewenang apabila misalnya dianggap ada penyalahgunaan oleh APIP, maka pejabat bisa mengajukan permohonan keberatan bahwa tidak ada sebenarnya penyalahgunaan wewenang yang merugikan keuangan negara. Selanjutnya, Mas. Nah, kewenangan petun dan ketun di Pengadilan Barang Jasa sejak adanya Undang-Undang 314 Tabel Perma telah diperluas dan memeriksa, mengadili, memutus ketun dalam hal Pengadilan Barang Jasa. Sepanjang semuanya final dan berakibat hukum ya Bapak Ibu ya. Kalau Bapak Ibu digugat karena pengumuman lelang itu tidak bisa dijadikan objek ya. Karena apa? Karena belum final dan belum memiliki implikasi hukum. Kedua, perluasan ini sejalan dengan teori pengadilan tata usaha negara untuk menangani seluruh sengketa administrasi negara apapun, ya baik tindakan atau perbuatan administrasi pemerintahan. Nah, petun nanti menguji apakah wewenang saat prosedur dan substansi dan pikiran PBJ memenuhi asas hukum dan asas faktanya. Nah, inilah makanya tadi saya sampaikan Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu mengambil tindakan keputusan administrasi, jangan lupakan yang tertulisnya menyangkut alas hukumnya dulu apa, alas faktanya apa. Mengapa Bapak Ibu menetapkan dia sebagai pemenang? Apa alas hukumnya? Alas faktanya dicatat. Jangan sampai Bapak Ibu baru digugat baru menyesal gitu loh, bahwa oh ya ternyata dulunya harus begitu. Ketika di pengadilan, mana catatannya? Ya waktu itu masih omongan lisan. Nah itulah penyesalannya Bapak Ibu. Jadi semua harus tercatat, terrekod. Itulah makanya mengapa konsep di Indonesia itu dan beberapa risiko yang administrasi maupun pidana terjadi Bapak Ibu. Karena apa? Karena Bapak Ibu tidak pernah mencatatnya. Jadi para pejabat pemerintahan dan ASN tidak mencatat sesuatu yang bersifat pengambilan keputusan dan tindakan gitu loh. Karena itu harusnya sebaiknya dicatat supaya nanti kemudian menjadi dasar bagi para pihak untuk mengambil keputusan dan mengetahui mengapa sampai pada alasan tersebut. Sehingga akhirnya kan meyakinkan sama memadai reasonable assurance sesuai dengan peraturan perundangan dan AUPB. Jadi semua sudah ditanya, AUPB itu misalnya ketika saya memenangkan soal itu, saya sudah memeriksa semuanya loh, sampai sesuatu yang bersifat syarat. Jadi hal ini yang menjadi dasar bagi semua bahwa ternyata keputusannya memang sah, ya tindakan administrasinya juga sah. Jadi ketika ke pengadilan tidak repot-repot itu mencari saksi waktu itu ngomongnya apa, karena sudah tercatat semuanya. Selanjutnya, Mas. Nah, pengujian di dalam petun tadi, jadi beda kalau nguji pidana kan kalau nguji petun kan bersifat material dan formil ya, dilihat pada wewenang, syarat dan prosedur. Apakah wewenangnya sudah benar dijalankan, syaratnya sudah benar, tidak waktu itu syaratnya terpenuhi, tidak prosedurnya juga bagaimana, apakah sudah jelas atau tidak. Tugas substansinya bagaimana, ada alas hukumnya, alas faktanya sudah memadai belum, memenuhi syarat tidak, prosedurnya dijalankan tidak, ditanya dulu, waktu dibatalkan ditanya dulu nggak orang yang bersangkutan, dan semuanya harus memenuhi syarat formil dan material juga. Kemudian pihak lain dan pihak yang dirugikan sebagai akibat tetapkan juga tidak mesti yang tertuju, jadi misalnya SK pembatalan buat saya, tapi ternyata akibat pembatalan keputusan itu berakibat kepada pihak ketiga, misalnya yang utang sama saya. Karena diberikan oleh pejabat pengadilan yang seperti itu juga Bapak Ibu nanti bisa menggugat. Jadi tidak hanya yang tertuju pada keputusan pembatalan pemenang, tapi mungkin saja yang pihak terkait yang tidak tertuju juga merasa dirugikan akibat keputusan tersebut, bisa menggugat ke petun. Selanjutnya, Mas. Nah, pengujian oleh petun pada hakikatnya melihat pada ini. Setelah tadi saya sampaikan ya, petun itu hanya menguji sah enggak wewenang prosedurnya, karena kalau tidak sah itu dibatalkan oleh pengadilan. Kemudian lihat alas hukum dan alas faktanya, memadai tidak, meyakinkan tidak, valid tidak. Alas hukumnya memang betul ada, tapi ternyata alas fakta tidak tersedia. Makanya tadi Bapak Ibu, alas hukum Bapak Ibu ngambil tindakan ada, wewenangnya punya. Tapi ketika alas faktanya tidak dijelaskan, dicatat,
maka akhirnya dibatalkan. Akibat apa ya? Bapak Ibu tidak mencatat itu. Jadi semua itu harus terperinci ya. Kemudian kewajiban untuk mendengar semua pihak, audit atau partem dilaksanakan. Jadi kalau ada yang mau dibatalkan kontraknya atau dibatalkan keputusan atau tindakan administrasi, Bapak Ibu harus menyampaikan dahulu kepada yang bersangkutan, itu mau dibatalkan. Kalau misalnya kemudian yang dibatalkan menolak keberatan, itu soal lain. Yang penting Bapak Ibu menyampaikan dahulu bahwa akan ada pembatalan. Kemudian tidak ada konflik kepentingan, ya, tidak ada konflik kepentingan, dan juga telah dilaksanakan dengan baik sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Jadi semuanya harus dilaksanakan dengan itikat baik. Jadi tidak ada interest apapun terhadap pertimbangan pengambilan keputusan atau tindakan. Selanjutnya, Mas. Nah, prosedur mengajukan gugatan atau permohonan kepetun harus memenuhi dulu upaya administrasi. Jadi sebelum berpindah menjadi upaya hukum ke pengadilan, Bapak Ibu harus mengajukan keberatan atau banding administrasi. Tapi kalau di PBJ, di dalam jasa konstruksi atau pada umumnya ada sanggah dan sanggah banding. Nah ini bedanya Bapak Ibu, karena seharusnya upaya administrasi itu tidak boleh bayar menurut Undang-Undang 30, tapi karena Undang-Undang Jasa Konstruksi dan pelaksanaannya mengharuskan membayar dulu jaminan, maka harus bayar. Nah ini yang kemudian di-challenge di pengadilan TUN. Harusnya tidak boleh dong bayar-bayar, undang-undangnya bilang enggak. Ya kalau gitu keberatan ya ajukan ke Mahkamah Agung atau Mahkamah Konstitusi. Kalau keberatan sanggah dan sanggah banding itu harus bayar terlebih dahulu, gitu ya Bapak Ibu. Selanjutnya, nah prosedur permohonan hukum bisa juga dilakukan apabila pejabat pengadaan harus siap mengalami gugatan permohonan ini Bapak Ibu ya, karena ada dilakukan oleh pihak lain eksternal atau internal. Ya, misalnya permohonan keputusan ini ada beda ya, 3 hal yang dilakukan. Pertama, kalau permohonan keputusan itu misalnya ada pihak penyedia barang memohon kepada Bapak Ibu sebagai pejabat pengadaan tidak dibalas-balas selama Polri kerja, artinya dikabulkan. Dia nanti akan mengajukan ke petun untuk diminta ke presiden langsung ya untuk diminta atau pejabat untuk ditetapkan. Kemudian permohonan pengawasan penyalahgunaan wewenang itu biasanya yang menjadi pemohon adalah internal pejabat pengadaan dan eksternal penyedia maupun APH yang memohonkan ada loh penyalahgunaan itu di proses pengadaan itu gitu misalnya ya. Kemudian simpulan ada tidaknya kerugian negara atau tidak ya. Nanti APH kalau ada simpulan kerugian negara, APH akan lanjutkan ke proses penyidikan. Tapi kalau tidak ada, cukup di proses administrasi saja. Kemudian permohonan perbuatan hukum itu biasanya oleh eksternal, oleh masyarakat bisa, oleh penyedia barang juga bisa, dan pihak lain apabila kegiatan dan proses PBJ dianggap merugikan, termasuk jika tidak dibayar. Jadi kemarin itu di mana ya, ada Bapak Ibu, karena BPK meminta untuk tidak membayar, dan tidak dibayar akhirnya suatu penyedia barang, dia mengajukan gugatan permohonan perbuatan melawan hukum. Nah ini akhirnya diuji di petun, jadi tidak lagi di perdata Bapak Ibu ya, tapi di petun. Jadi sudah berpindah apabila tergugatnya adalah pemerintah. Selanjutnya, nah untuk mengantisipasi segala sesuatu terkait dengan gugatan permohonan bagi Bapak Ibu pejabat pengadaan, pertama adalah pejabat pengadaan harus memperhatikan sah-sahnya ketun dan tunjangan administrasi pemerintahan, wewenang, syarat, prosedur, dan substansi sesuai peraturan dan LPB. Semua dicatat seperti yang saya sampaikan, Bapak Ibu harus dicatat, harus direkod, direkam ya. Karena kalau tidak nanti Bapak Ibu akan kesulitan. Waktu itu sebenarnya alasan mengapa. Nah itu akan menjadi persoalan tersendiri dan yang berisiko apabila Bapak Ibu tidak mencatatnya. Apabila ketun dan tindakan hasil pemilihan PBJ menyangkut kepentingan hukum dan hak pejabat pengadaan penyedia barang, wajib dilakukan konfirmasi. Jadi kalau Bapak Ibu mau membatalkan atau mengubah kontrak dan sebagainya, Bapak Ibu harus memberitahukan terlebih dahulu akan ada pembatalan atau perubahan. Karena kalau tidak, itu dianggap Bapak Ibu melakukan perbuatan melawan hukum dan
melanggar asas umum permintaan yang baik. Kemudian yang ketiga, jangka waktu dalam menetapkan ketundaan PBJ harus sesuai dengan peraturan dasarnya. Jangan melampaui, harus ditetapkan. Mengapa harus diperpanjang? Jadi, misalnya Bapak Ibu ya menetapkan pemenang lelang harusnya 20 hari menjadi 30 hari. Nah, di 10 hari itu Bapak Ibu tetapkan dulu sebelum menjadi 30 hari. Ya, diperpanjang 10 hari gitu loh. Jadi jangan pakai lisan, jangan sekali-kali Bapak Ibu ya, di dalam hukum administrasi, Bapak Ibu mengambil tindakan apapun yang bersifat berakibat hukum harus tercatat. Pakai apa, nggak mesti keputusan. Pakai apa aja bisa. Pakai notulen rapat boleh, pakai surat keputusan bersama boleh, memo dinas boleh, semua boleh. Asal ada alasannya. Kemudian yang keempat, setiap kebijakan yang berbeda dalam aturan PBJ agar tidak dianggap merugikan negara harus ditetapkan dulu dasar petulisnya, ya, sehingga akhirnya menjadi jelas sepanjang alas fakta yang memadai, apa alasannya tercatat semua Bapak Ibu ya. Nanti hakim akan menguji kebenaran material dan formil berkaitan dengan wewenang, prosedur dan substansinya sesuai dengan peraturan dan OPB. Jadi dilihat apakah sudah berwenangkah, sudah sesuai dengan prosedur dan syaratnya. Dan ketiga, substansinya tidak melanggar OPB dan peraturan perundangan, tidak. Nah, itu yang diuji oleh oleh pengadilan berdasarkan alas hukum dan alas fakta yang memadai. Demikian mungkin Bapak Ibu sekalian, nanti perkembangan dari pengembangan dari sini kita diskusikan dalam sesi diskusi. Terima kasih Bapak Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan Bapak Ibu bagi yang mau bertanya, waktu dan tempat kita persilahkan kepada yang raise hand, silakan. Oke, kepada Pak Ahmad Jailani, silakan Pak direspon as to unmute-nya. Baik, terima kasih Bapak Moderator yang terhormat Pak Penyaji Pak Dr. Dian Budi. Terima kasih atas perkenannya untuk menyampaikan pertanyaan. Pertama, sebetulnya perbedaan utama mana gugatan yang terkait dengan petun dan itu pidana itu di mana? Karena sepertinya terkait temuan BPK misalnya ataupun terkait pengadaan barang dan jasa, terkadang ada temuan-temuan yang harus ditindaklanjuti atas kerugian negara. Ya. Pada saat yang sama misalnya ada juga yang kaitannya dengan pidana, kaitannya dengan kerugian negara juga. Sehingga di sini perbedaan utamanya di mana. Yang kedua, terkait temuan BPK misalnya, atau temuan hasil audit lah, tidak hanya BPK, temuan hasil audit baik internal maupun eksternal, terkadang antara tim auditor dengan pihak penyedia ini saling dalam tanda petik mempertahankan pendapatnya karena terkait masalah administratif yang sebenarnya salah ketik ya. Contoh misalnya di kami, ketika kami mengaudit di sana disebutkan ada pembayaran yang menurut kami tidak sesuai karena berdasarkan dokumen kontrak ternyata berbeda dengan realisasi yang sebenarnya itu ketika membuat kontrak ada salah dalam tanda petik ya, belum teredit sebagaimana yang semestinya sehingga tipe itu membuat maknanya sangat berbeda. Contoh misalnya pengadaan jasa akomodasi. Dalam kontrak misalnya disebutkan di sana satu kamar satu orang begitu. Tapi realisasinya 2 orang. Nah, begitu dicek di pihak penyelenggara sebenarnya juga memang 2 orang gitu. Tapi karena di dalam dokumen kontrak itu 1 orang, ini kan masing-masing mempertahankan diri. Sebagai auditor merasa dokumen yang sah sesuai perjanjian adalah kontrak. Tapi dari sisi
pengelola anggaran mengatakan kami membayar sesuai dengan realisasi begitu. Sehingga di sini kan tidak ketemu dari sisi pengelola anggaran memang betul membayar sesuai realisasi, tapi begitu kembali ke dokumen kontraknya itu tidak sesuai, sehingga ada perbedaan orang hari karena yang satu mengacu kontrak itu 1 kamar 1 orang, sementara realisasinya bisa jadi 1 kamar diisi 2 orang begitu. Nah, dalam kasus-kasus seperti ini ketika masing-masing pihak dalam tanda petik pihak hotel nggak mau menyetor atas kelebihan bayar ya, kalau mengacu kontrak tadi, apakah mereka juga bisa mengajukan ke Petun atas temuan hasil audit tim auditor itu, Pak. Sementara itu, Pak, terima kasih. Baik, silakan Pak Dr. Dian langsung ditanggapi saja. Baik, terima kasih Pak Jairani. Jadi yang pertama, apa perbedaan Petun dan penyelesaian administrasi dan pidana. Jadi berkaitan dengan tadi, kalau Petun itu apabila ada kesalahan terhadap syarat wewenang, syarat prosedur, dan substansi atas pelaksanaan. Jadi kalau pelaksanaannya salah, ada yang keliru, ada yang apa, maka itu persoalan Petun untuk menyelesaikan karena misalnya tidak sesuai dengan alas hukum dan alas faktanya. Tapi kemudian kalau pidana, Pak Jalani, apabila ada suap tipuan paksaan di dalamnya, misalnya BPK menemukan ternyata ini ada aliran yang disengaja, yang dilakukan oleh saya misalnya, kepada seseorang, maka auditor menyatakan bahwa ini kemungkinan ada indikasi pidana. Sehingga kan menurut pasal 13 Undang-Undang 15 2004, auditor akan meneruskannya dalam melakukan investigatif apakah memang di sini ada indikasi pidana atau hanya persoalan administrasi saja. Jadi perbedaannya tadi Pak Jalani, kalau menyangkut kalau saya mempersoalkan Bapak Pak Jalani, misalnya saya mempersoalkan Pak Jalani ya soal wewenang, syarat dan prosedur serta menyoal pelaksanaan substansi itu persoalan administrasi Pak. Jadi Petun nanti akan mengujinya berdasarkan alas hukum dan alas fakta. Tapi kalau Pak Jalani sebagai auditor menemukan saya, ternyata ada kemungkinan saya secara melawan hukum mengambil uang, menipu, Pak Jalani dapat meneruskannya ke pemeriksaan investigatif untuk dinyatakan bahwa ternyata memang saya berindikasi pidana. Jadi saya harus pidana apa? Jadi sejak adanya putusan MK 25/2016, Pak Jalani, kerugian negara itu tidak ansih soal pidana, ya, karena dapat menjadi soal administrasi ketika menyangkut persoalan salah wewenang, salah prosedur, dan salah pelaksanaan. Kemungkinan besar karena saya salah melaksanakan sesuatu, Pak Jalani, merugikan negara, sehingga caranya adalah dengan memulihkannya berdasarkan pasal 20 ayat 5, Undang-Undang 30 dan 14, dan pasal 20 Undang-Undang 15/2004 apabila BPK menyatakan, merekomendasikan, Anda kembalikan tuh karena ada kerugian negara, kembalikan selama 60 hari kerja, kalau enggak, saya akan lanjutkan ke APH atau menurut SEMA Surat Edaran Mahkamah Agung 4/2016, tunggulah dulu BPK 60 hari bekerja untuk memulihkan kerugian negara. Kalau di administrasi ya, Pak Jalani, tapi kalau kemudian saya cuek aja, memang gue pikirin gitu ya, maka Pak Jalani sebagai BPK atau pihak lain BPK pun meneruskannya ke APH apabila ternyata saya itu memang sengaja melakukan penyimpangan itu. Nah itu Pak untuk membedakan antara pidana dan administrasi. Yang kedua soal salah tik. Kalau salah tik itu Pak begini, kalau meskipun dalam kontrak sebenarnya mudah saja di pasal 66, 65, 66, 67 Undang-Undang 30/14, 5 hari sejak ditemukannya kesalahan itu ya sudah dilakukan perubahan saja atau perubahan atau ditunda. Sedangkan kalau ada uang yang sudah keluar dulu menurut Undang-Undang 30/14, Pak, pilihannya begini, satu dikembalikan oleh pihak itu, kedua itu badan atau pejabat yang diminta pertanggungjawaban oleh auditor mengembalikan, memulihkannya. Jadi nanti si auditor itu akan memeriksa ini semua tanggung jawab siapa sih yang begini itu gitu ya. Nah itulah yang bertanggung jawab renteng untuk bayarin Pak, termasuk hotelnya gitu loh, pihak hotelnya misalnya gitu ya. Kalau misalnya ada kelebihan bayar atau apa, atau ketika
Tapi kalau realisasinya sudah benar, Pak, tidak ada kekurangan uang soal barang dan barang yang nyata dan pasti, ya berarti kan itu hanya persoalan administrasi. Ya selesaikan, nanti kan minta saja Pak untuk dilakukan perbaikan administrasinya. Menurut pasal 20 ayat 2 huruf B kan diperbaiki dokumen-dokumennya. Tapi kalau misalnya ada kerugian negara, ada uang keluar yang ternyata nyata dan pasti, negara tidak atau daerah tidak menerima haknya, maka harus dipulihkan. Yang memulihkan siapa? Boleh pejabatnya, boleh secara pribadi, boleh bagian itu Pak, karena menurut Undang-Undang 30/2011 dan PP 38 2016 boleh dibayar oleh dinas atau instansinya apabila memang ini karena persoalan jabatan. Tetapi menjadi persoalan pribadi pejabatnya apabila memang dia ternyata yang lalai, misalnya saya sendiri yang cuek gitu atau yang salah saya gitu lah Bapak Kajalani ya. Tapi bisa menjadi hanya diperbaiki dokumennya, berarti dilakukan adendum kontrak sesuai dengan pasal 20 ayat 2 huruf B, diperbaiki saja. Tapi nanti dipantau perbaiki apa enggak, dan jangan sampai berulang kembali. Demikian Pak Jelani, terima kasih Pak. Baik, mungkin Pak Muji ada yang mau ditambahkan Pak, silakan selaku pembahas. Ya, izin minta tambahan biar lebih jelas. Bagaimana atau tadi batas waktu kapan kita bisa memperbaharui kontrak tersebut itu? Karena auditor kadang-kadang berdalih bahwa kontrak telah sebelum tanda tangan istilahnya mereka sudah mereview dan sebagainya gitu, sehingga ketika itu terjadi dianggap ya memang sebenarnya kontraknya harus seperti itu realisasinya gitu. Nah, padahal realita yang tadi saya sampaikan nyata-nyata kegiatan itu tadi 1 kamar 2 orang gitu ya. Sehingga tadi pertanyaan sederhananya, batas katakanlah kami misalnya bisa melakukan perbaikan atas kesalahan tipe kontrak itu kapan itu, sampai kapan? Karena ini kebetulan ditemukannya memang sudah lama, setelah dilakukan audit baru ketahuan ada salah tipe itu Pak. Ya, terima kasih Pak Jelani. Jadi menurut pasal 63, 64, 65, 66, Undang-Undang 314, di ayat 3-nya itu selalu dinyatakan 5 hari sejak ditemukannya. Jadi 5 hari itu bisa kapan saja Pak. Misalnya Pak Jelani menemukannya kerjaan tahun 2011 baru ditemukan 2021. Bapak menemukan pada saat ini loh, ternyata dia yang salah. Nah, Bapak silahkan perbaiki sesuai dengan jabatan hubungan kedinasan. Jadi yang menjabat kan mungkin waktu itu si pejabatnya udah pensiun ya karena 2011. Maka dilakukan oleh saya, misalnya saya lah yang melakukan perubahan dan adendumnya. Jadi undang-undang karena gini Pak, itu menurut hukum administrasi negara kan dinamakan klausula pengaman. Apabila ada kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya gitu kan. Pak Jani ingat ketika Bapak menerima SK pengangkatan tuh ada tuh diktum itu ya Pak ya. Diktum pengaman itu namanya Pak, apabila ada kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya. Jadi perbaikan itu silakan kapan saja, sejak pokoknya 5 hari diketemukan Pak Jani harus dilakukan. Tapi kalau melewati itu kita harus curiga, ini kenapa harus tidak diperbaiki. Nah gitu Pak. Jadi itikat baik dari para pihak juga akan diminta bahwa dia ternyata 5 hari ditemukannya oleh siapa saja Pak, boleh silakan. Jadi mengajukan, saya dari luar menemukannya, saya mengajukan ke Pak Jani, Pak ini ada kesalahan Pak. Pak Jani nanti akan sesuai dengan prosedur melakukan perubahan-perubahan yang sesuai dengan AUPB dan ketentuan. Demikian Pak Jani. Baik, terima kasih. Oke, Pak Muji mungkin ada yang mau ditambahkan Pak Muji? Ya, terima kasih Pak Gamas. Jadi kalau dicermati misalkan kebutuhan kontraknya ini 100 kamar. 100 kamar untuk masing-masing 1 orang. Ternyata ini dilaksanakan dengan 1 kamar 2 orang sehingga kebutuhannya 50 kamar. Yang dibayar pun juga 50 kamar. Jadi istilahnya nggak ada kerugian negara. Ya ini dalam prakteknya kan harusnya BPK menerima atau tidak dengan pemberian semacam itu. Tidak sesuai kontraknya. Tapi faktanya BPK juga menerima, peserta juga nggak protes, ya sudah. Ya, maka sesuai best practice kontraknya, itu biasanya ada namanya adendum final, perubahan
terakhir kontrak lah dilakukan seperti itu. Cuman ini sudah terlambat kan temukan auditor ya. Kalau sudah temukan ya lakukan perbaikan saja. Ini kan nggak ada kerugian negara, ini hanya perbaikan administrasi. Mungkin pendapat saya begitu. Jadi dalam praktek best practice-nya ada namanya addendum final atau perubahan final yang terakhir gitu ya. Perubahan terakhir. Terima kasih Pak Kamas. Lanjut. Pak Muji, terkait dengan addendum final ini tadi, jenis kontraknya berpengaruh enggak ya Pak ya? Misalkan kontrak lumsum, kontrak harga satuan gitu. Nah, itu biasanya di kontrak harga satuan. Di kontrak harga satuan. Namun kalau kontrak lamsam, kalau ada perubahan juga bisa dilakukan Pak. Kontrak lamsam jarang ya. Itu biasanya umumnya di kontrak harga satuan yang ada perubahan semacam itu. Terima kasih. Cuman kalau typo-typo tadi ya berarti enggak masalah ya Pak ya, walaupun lumsum kontraknya Pak ya. Sekedar si typo-nya gitu mungkin Pak. Ya, oke. Mungkin lah. Tadi kan karena kasusnya typo ini ya, typo yang bikin jadinya yang mana nih yang sebenarnya yang diakui ya. Ya, faktanya saja Pak. Saya ke penanya berikutnya, silakan Bang Frans Budiman Johan. Oke, lanjut. Siap. Oke. Terima kasih Pak Christian, Pak Muji, Dr. Dian, selamat sore semua. Selamat sore. Izin saya bertanya, Dr. Dian, tentang bagaimana posisi permohonan intervensi dalam peradilan TUN yang datang dari penyedia yang menang atau yang berkontrak. Jadi singkat cerita ada gugatan dari penyedia yang kalah, kemudian dalam gugatan itu tergugat satunya adalah Pokja, tergugat duanya adalah PPK, namun dalam persidangan itu ada penundaan akibat dari ada permohonan intervensi dari penyedia yang menang. Dia mau intervensi masuk, itu bagaimana posisinya, kemudian apa kegunaannya itu Pak Dr. Dian. Jika berkenan saya satu pertanyaan lagi tentang gugatan terhadap hasil audit kerugian negara. Tadi ada Bapak tampilkan itu masih ada kesempatan untuk menggugat. Tapi dari pelajaran-pelajaran sebelumnya saya temukan bahwa jika sudah bergulir proses peradilan pidana atau persidangan pidana atau penyidikan sudah berjalan, itu tidak bisa dilakukan gugatan. Itu menurut beberapa pemateri sebelumnya yang saya ikuti. Namun yang saya ingin tanyakan bagaimana tentang kewenangan BPK. Apakah kita bisa menggugat hasil audit karena dia sebenarnya tidak berwenang mengaudit kerugian, tapi dia mengaudit. Jadi BPKP dia mengaudit kerugian bank, sebenarnya itu adalah kewenangan otoritas jasa keuangan. Apakah bisa digugat di dalam peradilan TUN, Pak? Terima kasih, itu dua pertanyaan dari saya, Pak. Terima kasih banyak, Pak Christian. Baik, silakan Pak Dokter Dian. Baik, terima kasih Pak Frans. Pertanyaan pertama adalah terkait dengan adanya intervensi dari intervensi sebenarnya untuk biasanya ada beberapa cara. Ada yang inisiatifnya si yang bersangkutan atau inisiatifnya dari hakim supaya mengundang untuk masuk. Karena intervensi itu untuk menunjukkan bahwa bagaimana mempertahankan apakah ada kerugian yang akan supaya seimbang gitu ya. Jadi untuk melihat apakah ada kerugian yang mungkin terjadi apabila memang kemudian setelah diuji kepentingan itu apakah ada atau tidak kepentingan yang dirugikan sehingga masuk gitu untuk didengar. Jadi istilahnya audit atam partem aja Pak Frans untuk mendengarkan secara layak dan patut apakah ada kerugian enggak ataupun ada kerugian sebenarnya harus bagaimana. Jadi hakim itu sebagai prosesual mendengarkan semua pihak secara patut. Tapi jadi kadang-kadang kalau misalnya penggugat tergugat tidak mau ada intervensi, kadang hakim yang memanggil Pak Frans karena mungkin dalam rangka mewujudkan sistem peradilan yang fair ya. Jadi harus didengar semua pihak. Jadi diterapkan asas
audi et impartem. Kedua adalah soal tadi gugatan terhadap tadi betul Pak, dalam SEMA 4 2016 kan dikemukakan bahwa BPKP tidak bisa mendeklar adanya kerugian negara. Hanya BPK sesuai dengan pasal 10 ayat 1 Undang-Undang 15 2006. Tapi kadang-kadang dia memang mendeklar itu, ya. Ini menjadi persoalan yang sejak lama menjadi perdebatan Pak Frans, ya. Karena apa? APH selalu menggunakan dia. Padahal sebenarnya kan APIP itu, APIP, BPKP, Irjen dan semuanya sudah diberi wewenang berdasarkan pasal 20 ayat 20 Undang-Undang 30 untuk melakukan pencegahan saja dalam rangka kerugian negara. Jadi biarlah pencegahan menjadi urusannya APIP, penindakan mendeklar dia ke kasus pidana urusan BPK saja sesuai dengan pasal 10, karena kan semua tindakan yang bersifat paksa itu harus pakai undang-undang, tidak boleh pakai peraturan lain. Sementara BPKP Pak Frans hanya pakai PP 60 2008. Padahal tidak ada undang-undang yang mengatur dia diberi wewenang untuk melakukan pemeriksaan. Yang ada BPK saja berdasarkan pasal 10 ayat 1 Undang-Undang 15 2006. Nah, oleh sebab itu, apakah nanti Pak Frans menggugat? Banyak Pak, kasus-kasusnya memang digugat perdata. Kalau sekarang sih sebenarnya bisa digugat dengan perbuatan melawan hukum oleh pejabat administrasi pemerintahan. Permanya kan sudah ada ya, Pak Frans, sudah ada. Tapi itu menurut saya harus memberi kesadaran bagi APH dan BPKP, API pada umumnya, bahwa semua itu lembaga ada wewenangnya masing-masing. Jadi tidak boleh kan MOU, kan ada MOU, tidak bisa MOU jadi dasar menerbitkan kewenangan. Menurut teori kewenangan itu lahir dari undang-undang, tidak boleh, apalagi wewenang paksa. Misalnya pernyataan, misalnya Pak Frans, auditor BPK menyatakan saya merugikan keuangan negara yang pidana, itu kan berindikasi pada HAM saya. Nah itu harus undang-undang. Tidak boleh hanya dengan MOU tiba-tiba melahirkan tindakan paksa kepada saya, ya, menahan, melakukan tindakan penyitaan dan sebagainya, tidak bisa, harus dengan undang-undang. Makanya kemudian saya waktu sampaikan, loh kalau BPKP mau diminta kewenangan, dia sudah dibuat undang-undang sistem pengawasan internalnya apabila memang dia mau diberikan wewenang itu. Tapi kan selama ini belum ada, karena BPK saja berdasarkan pasal 23E ayat 1 Undang-Undang Dasar 45 malah dia diberikan. Gitu kan. Jadi akhirnya menurut saya pembagiannya sudah jelas. Kalau pencegahan silakan APIP yang bekerja. Jadi akhirnya betul tadi yang Pak Frans sampaikan ya Pak, ada SEMA 4 2016 juga yang menyatakan kalau sudah masuk ke penyelidikan tidak bisa lagi menggugat ke petun sesuai dengan pasal 21 atas hasil pelaksanaan menyatakan saya ada kerugian negara atau tidak, ya. Tapi menurut saya sudah berbicara, saya sudah diskusi dengan salah satu hakim agung di Mahkamah Agung. Beliau setuju bahwa itu sebenarnya salah, harusnya diberikan kesempatan dulu hasil itu ke petun untuk saya diujikan. Saya juga punya hak dong untuk menyatakan saya keberatan bahwa dinyatakan merugikan keuangan negara, orang faktanya nggak seperti itu. Nah, harusnya demikian. Jadi kita harus menunggu bahwa proses itu seharusnya kalau menurut saya sih sampai ke pengadilan, bukan kayak pra-peradilan gitu loh Pak Frans. Jadi tidak ke penyelidikan, dihentikan upaya pasal 21 untuk kita ajukan keberatan ke petun. Nah ini sudah pernah ada Pak Frans di Bengkulu ya, itu ada PPK yang keberatan. Dan kemudian petun menyatakan memang bukan persoalan pidana, ini adalah administrasi. Jadi jelas sekali itu yang sudah dinyatakan. Jadi bahwa sebenarnya harusnya ini tidak sampai ke proses hak untuk mengajukan ke petun itu tidak waktu proses penyelidikan, tapi pada saat sebelum dilimpahkan ke pengadilan. Demikian Pak Frans. Ya. Terima kasih Pak. Oke. Terima kasih banyak Pak Dokter. Terima kasih banyak. Saya ini saya baru pernah dengar pendapat seperti ini dan saya terima kasih wawasannya. Kita hanya mau menyadarkan aparat penegak hukum jangan menegakkan hukum dengan cara melanggar hukum juga. Itu saja yang saya ingin. Terima kasih Pak. Betul Pak Frans. Karena mereka juga inginnya sesuai dengan hukum. Ketika dia keberatan juga harusnya sesuai dengan hukum dong. Jadi tidak bisa
mereka boleh melampaui prosedur, sementara kita nggak boleh, kan nggak seimbang kita. Betul Bapak. Terima kasih Pak. Siap. Baik, saya ke penanya berikutnya, Pak Dedi Budiman ST, silakan. Halo. Ya Pak, terima kasih Pak. Storing Pak. Mau bertanya Pak. Saya kan dari pejabat pengawas. Pak, suaranya storing, mungkin Pak Dedi mungkin ada speaker atau yang lain, mungkin bisa dimatikan dulu speakernya yang suaranya nyaring. Saya di Pokja Pak, diajukan ke PT UN karena dia itu membuatnya berita. Suaranya kecil Pak Dedi, suaranya kecil. Saya Pak dari bergema Pak, bergema. Pokja Pak. Oke. Di PT UN karena kita menggugurkan dari evaluasi kualifikasi Pak. Dan dia kalau itu kan saya udah ada sanggahan. Sanggahan itu kan jawab di sistem LPSE Pak. Terus dia itu juga mengajukan keberatan setelah ada jawaban itu, tapi tidak mengajukan sanggah banding karena dia itu tidak ada jaminan sanggah banding. Apakah kekuatan itu Pak bisa dijadikan PT UN jadi dasar PT UN atau dikabulkan itu Pak gugatannya atau gimana Pak? Terima kasih Pak. Baik, Pak Dr. Dian, pertanyaannya adalah dari Pak Dedi. Beliau digugat di PT UN, tapi penyedia itu tadi tidak melalui jalur sanggah banding, tidak ada jaminan. Nah, ini gimana nih Pak kira-kira? Baik, terima kasih Pak Dedi. Sesuai dengan prosedur di dalam peraturan perundang-undangan, jadi menurut Perma 8 2017 ketika mengajukan gugatan itu harus menggunakan prosedur di dalam peraturan dasarnya. Jadi kalau peraturan dasarnya dalam hal ini PBJ, khususnya jasa konstruksi dan PBJ pada umumnya harus pakai sanggah dan sanggah banding dan harus membayar, itu harus diikuti, jadi tidak bisa tidak. Jadi kalau kemudian dia langsung meloncat ke upaya upaya hukum, itu kemungkinan besar ya, makanya kemungkinan juga ada gitu ya. Karena soalnya saya bukan hakim Pak Dedi ya, tapi kemungkinan besar itu ditolak ya, karena kan prosedurnya menurut perintah Perma harus pakai upaya administrasi dulu dong sebelum anda semua itu mengajukan gugatan gitu Pak. Jadi biasanya seperti ini kan harusnya tidak dapat diterima putusannya Pak Dedi karena tidak prosedural ya, harus melalui upaya administrasi dahulu yaitu sanggah banding, sanggah banding, kemudian baru pindah ke pengadilan. Jadi tidak bisa otomatis langsung ke sana. Kemungkinan besarnya mungkin tidak terima, kemungkinan besar ya Pak Dedi ya, karena saya bukan hakim juga dan bukan mungkin saja gitu kan. Tapi kan itu menurut saya ada situasi khusus yang memungkinkan ya. Tapi menurut kalau saya mengacu peraturan perundang-undangan di bidang ini dan peraturan Mahkamah Agung, umumnya wajib sesuai dengan peraturan dasarnya melakukan terlebih dahulu upaya administrasi. Demikian Pak Dedi. Terima kasih Pak. Oke, baik. Saya ke Pak Muji, mungkin ada yang mau ditambahkan atau Pak Muklis? Lanjut, silakan. Oke, siap. Oke, saya ke penanya berikutnya, yaitu Pak Heri Abduh Sasmito. Pak Heri, silakan. Halo. Ya, kedengaran Pak. Mohon maaf ini lagi di mobil Pak. Siap. Gimana pertanyaannya Pak? Mungkin
10 menit lagi ya Pak. Bisa enggak? Oh iya, oke. Lagi di perjalanan. Siap. Mungkin ada lagi yang mungkin mau bertanya, mungkin sebentar saya perhatikan dari oh ya. Ini ada yang bertanya, Pak Arif. Oke, Pak Arif sudah bertanya via chat, tapi sudah dijawab juga oleh Pak Dr. Dian Puji Simatupang. Pak Dibacanya. Siap. Mengingat Pokja bukan diangkat oleh kepala daerah berjumlah gasal dan keputusan Pokja bukan merupakan final, masih ada pengguna anggaran yang menerima garing menolak BAHP dan keputusan Pokja yang tertuang di dalam BAHP belum mengakibatkan kerugian negara serta belum adanya kegiatan hak dan kewajiban antara kedua belah pihak, apakah berita acara hasil pemilihan Pokja pemilihan dapat menjadi objek gugatan dalam PT UN? Nah, di sini tadi Pak Dr. Dian Puji Simatupang menjawab tidak, karena berita acara hasil pemilihan Pokja pemilihan ini bukan objek KTUN ya Pak Dr. Dian ya, karena belum berakibat belum final dan belum berakibat hukum ya. Ya betul, karena begini Mas Christian ya, jadi berita acara hasil pemilihan itu pada saatnya belum berikan hak kewajiban, belum ada sesuatu daerah negara yang berikan kepada dia, juga belum ada karena tadi kemungkinan nanti ada sanggah banding, upaya administrasi yang tersedia, jadi masih ada sampai ke keputusan tersebut berakibat hukum ya. Kalau menurut saya sih, kalau misalnya dia ada seorang yang keberatan atas BAHP, ya sudah pakai upaya administrasi saja. Ya tidak usah pakai ke pengadilan, terlalu jauh dan terlalu memakan biaya juga. Terima kasih Mas Christian. Siap. Ya, oke. Silakan Bapak Ibu, mungkin yang mau bertanya. Silakan Bapak Ibu. Tadi Pak Heri masih dalam perjalanan, masih sedang mengemudi. Jadi sambil menunggu, mungkin siapa yang sudah mau? Tuh. Pak Heri Abduh sudah? Siap? Ya, halo. Oke, siap. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Terima kasih Pak Dr. Dian atas pencerahannya. Saya ingin bertanya terkait dengan dipegang kuatnya teori opplosing di dalam mengkategorikan keputusan-keputusan yang masuk dalam kategori PBJ. Di SEMA 7 2012 itu bahkan diberikan kriteria keputusan-keputusan yang jangkauan akhirnya untuk melahirkan suatu perbuatan keperdataan, maka itu masuk kategori pasal 2 ayat 1 Undang-Undang 9 tahun 2004. Saya kurang tahu dengan perkembangan di Undang-Undang 30 2014, apakah kemudian dengan hadir Pak Heri putus ya. 30 2014 87 pengantun memperluas lagi kewenangan petun untuk mengadili keputusan-keputusan di bidang pengadaan Bapak. Halo. Pak Heri mungkin sinyalnya belum stabil Pak. Oh ya, mungkin singkatnya begini Pak, bagaimana perkembangan terkait dengan jurisprudensi teori opplosing yang dijadikan dasar selama ini untuk menyatakan tidak diterima terhadap keputusan-keputusan di bidang pengadaan barang dan jasa. Apakah Undang-Undang 30 2014 untuk pasal 87 itu kemudian memperluas sehingga menjadi berwenang lagi? Terima kasih. Oke, Pak Dr. Dian mungkin.
Baik. Pertanyaan jelas ya Pak ya? Ya. Ya. Baik, terima kasih Pak Heri, Mas Kris. Jadi Pak, dengan adanya pasal 87 sebenarnya sikap mahkamah dan pengadilan sama. Jadi terkait dengan apabila kontrak, maka dilihat dulu kontrak tersebut apakah berada pada tidak dilakukan menurut ketentuan publik. Maka sebenarnya kalau misalnya saya keberatan dan dianggap perbuatan melawan hukum, maka karena ini PBJ dilakukan oleh pejabat administrasi pemerintahan, maka bisa menggunakan perma perbuatan melawan hukum. Biasanya sih Pak, cuma jadi perkembangannya itu sekarang di jenis klasifikasi gugatan dan permohonannya menjadi lebih banyak, dan tidak hanya soal gugatan tun aja mulu gitu ya Pak Heri ya, tapi kemungkinan besar ada gugatan perbuatan hukum, ada permohonan tidak ditetapkan, tidak dijawab, ya fiktif positif gitu ya. Kemudian ada permohonan terhadap identifikasi kerugian. Jadi menurut saya sih perkembangannya klasifikasinya diperluas, klasifikasinya lebih banyak Pak Heri, dan lebih berisiko karena harus, maka tadi Bapak Ibu semua pejabat pengadaan harus kemudian segala sesuatu itu harus terrekam semua ya, dicatat semua agar alas faktanya memadai waktu itu tuh bagaimana sih kejadiannya sampai pada keputusan itu dicatat secara rinci ya, sehingga hal seperti risiko-risiko tadi tidak dilakukan. Soal closing tadi Pak, dan perkembangannya menjadi kabur juga karena kan sesirajana perma perbuatan melawan hukum oleh penguasa tidak lagi ke perdata tapi ke petun, menunjukkan bahwa perluasan petun juga untuk mengadili sesuatu yang kemungkinan muncul dari hubungan keperdataan apabila apabila salah satu pihak atau pihak yang menjadikan rugi adalah pejabat atau administrasi atau badan administrasi pemerintah. Begitu mungkin Pak Heri perkembangannya. Jadi menurut saya justru sekarang itu ke depan lebih diferensiasi gitu ya, lebih banyak gitu ya perkembangannya, dan memperluas sendiri risiko terhadap badan pejabat administrasi pemerintahan dalam proses pengadaan barang jasa. Demikian Pak Heri, Mas Christian, terima kasih. Ya, Pak Muji, mungkin ada yang mau ditambahkan Pak Muji? Saya ingin menanggapi aja oplossing tadi. Ini bukan kompetensi saya. Cuman saya mencermati, pertama dulu kita terpisah ya antara PT-UN sama Perdata. Terus berikutnya ada pendapat mengenai oplossing. Semua masalah pengadaan adalah Perdata. Saya lagi dengar ini sekarang ada perma lagi, terpisah lagi. Jadi itu Petun sama Perdata. Tapi tolong dicek lah ya apa yang saya katakan benar atau tidak. Itu aja. Terima kasih. Oke, lanjut. Oke, siap. Penanya berikutnya apakah... Oh, sudah. Saya masih cek ada yang bertanya di teks. Tidak ada. Bapak Ibu yang lain silakan mau bertanya. Berkaitan tadi karena Undang-Undang Cipta Kerja, Dr. Dian, itu kan juga merubah sedikit Undang-Undang 30 tahun 2014. Nah, kaitannya ini tadi apakah berkaitan dengan pengadaan barang jasa, apakah ada hal-hal yang memang harus mungkin diperhatikan oleh teman-teman pelaku PBJ? Ya, jadi misalnya Pak Mas Kris ya, misalnya Mas Christian, saya sebagai penyedia barang ke Mas Christian mengajukan permohonan, coba dong pemenangnya jangan itu, dibatalkan saja pemenangnya. Kemudian Mas Christian tidak menjawab sampai jangka waktu yang ditentukan, itu artinya Mas Christian menyetujui permohonan saya. Sehingga akhirnya kemudian dengan Undang-Undang Cipta Kerja
tidak perlu ke petun. Kalau menurut Undang-Undang 30 2014 pasal 70 itu kan 71 itu kan diajukan ke petun untuk diminta penetapan, putusan penetapan. Tapi dengan Undang-Undang Cipta Kerja tidak perlu lagi. Jadi langsung ke pejabat atasan, nanti pejabat atasan menetapkan permohonan saya. Makanya kepada pejabat pengadaan, ketika ada permohonan-permohonan, dijawab saja. Kecuali kalau misalnya, aduh perlu butuh waktu banyak, jawab aja begini jawabnya, bahwa terhadap permohonan Anda, kami sedang dalam proses verifikasi. Titik, udah gitu aja. Jadi itu akhirnya dijawab gitu loh. Jadi disampaikan saja, diminta tanggapan, tunggu tanggapan berikutnya dari kami, ya, gitu aja. Jadi kalau Bapak Ibu ya ketika mendapat permohonan-permohonan itu, kemudian membutuhkan waktu lebih banyak, jawab dulu, nanti disampaikan bahwa setelah hasil ini selesai akan dikonfirmasikan kembali. Gitu mungkin Bapak. Jadi jangan sampai tidak jawab, karena akhirnya seperti ada yang kasus di Kementerian Perhubungan itu akhirnya kan digugat lagi sampai lapor ke presiden sampai semua macam gitu loh. Ya. Tapi karena sekarang ada, apalagi sekarang harus ditetapkan oleh atasan pejabatnya. Demikian Mas Kris. Baik, ini sepertinya tidak ada penanya lagi gitu ya, atau pada malu-malu bertanya gitu. Pak Muklis, mungkin ada yang mau ditambahkan Pak Muklis? Apa ya? Cukuplah lain-lain teman-teman. Silakan Bapak Ibu yang mau bergabung. Silakan. Tadi mungkin yang menarik tadi yang mau dibahas tadi. Yang mana tuh? Pasal 74. Pasal? 74. Oh, pasal 77. Oh, 77. Iya. Sorry, 77 ya, silakan. Pak Dian, di pasal 77 itu kan tentang pengaduan masyarakat nih Pak Dian. Mungkin agak ini ya. Di situ APH itu meneruskan pengaduan masyarakat kepada APIP untuk ditindaklanjuti. Nah, bagaimana jika pengaduan masyarakat itu tidak disampaikan APH ke APIP tanpa ada koordinasi dengan APIP? Dia melakukan langsung gitu, manggil apa langsung terkait dengan pengaduan pengadaan barang jasa ya intinya. Gitu Pak. Apakah ini kesalahan prosedur ya terkait yang sudah diatur di dalam Perpres 16 gitu. Mungkin itu Pak. Izin. Baik, terima kasih Pak Muklis. Langsung jawab ya Mas Christian ya. Jadi Pak Muklis yang seperti itu jelas merupakan pelanggaran prosedural ya. Bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Harusnya kan sebenarnya makna dari yang tadi disampaikan di pasal 77 sesuai dengan pasal 20 Undang-Undang 30 tahun 2014 harus ke APIP-nya. Jadi APIP-nya dulu tunggu gitu loh. Apa sih salahnya nunggu dari APIP itu ya? Jadi itu kan prosedur yang ada di mana-mana loh, di negara maju juga demikian. Jadi bagaimana auditor internal itu bekerja dulu untuk menentukan ini ada persoalan apa nih gitu loh ya. Nah, kalau tidak percaya ya sudah ajukan ke petun untuk mengatakan saya nggak percaya tuh, misalnya APH nggak percaya ya dengan hasil audit internal bahwa tidak ada kerugian negara loh gitu. Nah, silakan ada Undang-Undang 30 tahun 2014 sudah membuka di pasal 21 untuk silakan APH kalau keberatan ke petun aja silakan deh diuji benar nggak nih hasil audit kerjanya audit internal gitu loh. Nah, itu ya. Jadi nah kedua Pak Muklis kalau misalnya juga dia sudah dibilang itu tidak prosedural dan batal ya masih juga kekeh ya sudah ajukan saja gugatan perbuatan melawan hukum oleh pejabat badan pemerintahan. Jadi karena tindakan itu telah dianggap sebagai perbuatan melawan hukum. Nah perbuatan melawan hukum seperti itu Pak Muklis menurut permanya boleh meminta material dari material loh. Jadi tidak hanya material saja. Kalau gugatan petun kan material saja. Jadi seberapa ruginya saya gitu ya. Kalau misalnya ruginya saya 2 juta, ya 2 juta jangan minta lebih. Tapi kalau perbuatan hukum menurut Perma 2020 itu, boleh misalnya saya rugi 2 juta, ditambah saya karena ditekan segala macam, boleh saya minta misalnya 2 miliar, gitu. 2 miliar dikit ya, 200 miliar ya gitu. Nah, itu boleh gitu Pak. Jadi kalau betul-betul tidak
tidak dapat disampaikan bahwa ini ketentuannya memang harus prosedural seperti itu. Demikian Pak Muklis. Kalau izin Pak Dian, kalau proses itu sampai berlanjut ke pengadilan seandainya, tanpa proses itu pengaduan terkait dengan pengadaan barang jasa itu tanpa adanya koordinasi dengan APIP terlebih dahulu, apakah itu mungkin bisa diperadilankan mungkin terkait dengan proses persidangan? Kalau pra-peradilan kan mungkin terkait dengan hukum formal UKAP-nya Pak Muklis ya. Tapi kalau formal di dalam karena perpres barang jasa kan itu peradilan administrasi sebenarnya. Tapi mungkin bisa dimasukkan juga sih di dalam proses pra-peradilan. Tapi kan hakim pidana jarang ya memahami prosedur itu. Itu kan pasti hakim pidana itu mikirnya, oh itu kan wewenang Anda dulu, terserah dia Anda punya undang-undang gitu loh. Padahal kan ini persoalan administrasi. Jadi pengadilan TUM juga sebenarnya bisa menguji. Jadi bisa ke perbuatan gugatan perubahan hukum itu juga Pak. Jadi gini aja kalau misalnya Pak ke pengadilan juga, misalnya dituduh oleh APH saya merugikan 2 miliar, ya sudah saya minta juga gugatan imaterial 2 miliar juga. Jadi ke sana nanti dibayarin ke sana gitu Pak. Jadi tuduhan dia dibayarin ke sini. Karena biasanya yang tidak prosedural kok gitu loh. Ya sudah kalau gitu di situ aja yang bayarin kerugian negara tuduhannya kepada saya bisa gitu loh Pak Muklis ya. Tapi ini jangan jadi inspirasi loh. Baik, terima kasih Pak Muklis. Terima kasih. Mas Kemas lanjut. Oke, silakan Bapak Ibu, ada yang mau bertanya lagi? Semakin menarik ya sebenarnya ya. Kalau mau dibahas, Bapak Ibu bergabung untuk diskusi pada sore hari ini. Terutama nih saya masih belum, kalau memang nggak ada yang mau bertanya, saya yang bertanya gitu ya. Mohon izin Pak Dr. Dian, ini saya berkaitan dengan yang ada di Undang-Undang Cipta Kerja. Itu kan di ketentuan umumnya ditambahkan pasal 19 huruf A, 19A lah. Standar adalah keputusan pejabat pemerintahan yang berwenang atau lembaga yang diakui oleh pemerintah pusat sebagai wujud persetujuan atas pernyataan untuk pemenuhan seluruh persyaratan yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, standar ini tadi ini konkretnya seperti apa ya dalam perubahan Undang-Undang 30 2014 ini Pak Dr. Dian? Ya, jadi standar itu mengacu pada peraturan dasarnya. Jadi peraturan dasarnya menetapkan bagaimana terhadap apa kriteria tindakan tersebut. Jadi standar itu biasanya nanti ditetapkan di dalam peraturan dasarnya. Misalnya gini, Mas Kris, misalnya jasa konstruksi ya lihat di Undang-Undang Jasa Konstruksi apa. Kemudian tentang rumah susun ya lihat di Undang-Undang Rumah Susun. Jadi standar-standar itu adalah kembali pada mengacu yang diatur di dalam peraturan undangan. Jadi itulah yang disebut sebagai alas hukumnya. Sedangkan alas faktanya, mengapa sampai tidak memenuhi standar? Maka saya mempunyai alasan-alasan yang rasional mengapa tidak sampai pada standar itu. Begitu mungkin Mas Kris. Begitu ya. Berarti kalau kita kaitkan dengan pasal 39A di perubahan UU 30 2014 gitu ya, profesi yang memiliki sertifikat keahlian sesuai dengan bidang ini tadi kan, bidang pengawasan ini tadi bisa melihat, membina dan mengawasi terhadap izin standar yang ada nih. Berarti kalau pelaku pengadaan ini tadi tidak berkompetensi, artinya tidak juga melaksanakan standar-standar yang ada, maka ini imbas ke dalam proses permasalahan keadministrasinya bisa panjang ya Pak Dokter ya? Iya, biasanya kan begini, kalau menurut pasal 52 Undang-Undang 30 adalah melihat pada syarat yang diatur. Tapi kalau misalnya ada alas fakta yang memungkinkan untuk dikesampingkan, itulah dinamakan diskresi itu, Mas Kris. Makanya kan di Undang-Undang 30 tahun 2014 juga sudah diubah bahwa diskresi itu boleh kalau dulu kan pertama Undang-Undang 30 diskresi harus sesuai dengan peraturan undang-undangan. Di seluruh dunia nggak ada diskresi sesuai dengan peraturan undangan, ya. Karena diskresi itu ya mengesampingkan peraturan undangan, itu diskresi ya, nggak ada yang sesuai dengan peraturan undangan diskresi itu. Makanya kemudian Undang-Undang Cipta Kerja sudah menghapusnya.
Jadi sepanjang asas manfaatnya sudah tercapai. Jadi ketika tadi sampai masih apakah ini menjadi panjang? Ya kalau misalnya asas manfaatnya lebih banyak ya silakan saja. Yang penting kan manfaatnya sudah dirasakan dan memang benefitnya bagi publik ada. Begitu mungkin Mas Chris. Dan historinya tadi terekam semua ya Pak Dr. Dian ya. Artinya betul, memang keputusan itu diambil bukan karena sesuatu yang sifatnya menyalahi kewenangan gitu Pak Dokter ya. Iya. Jadi intinya alas fakta itu sebaiknya tercatatlah, terekam semua ya, sekarang sebagai bukti bahwa pejabat pengadilan itu tidak pernah mempunyai itikat lain yang ditetapkan peraturan perundang-undangan dan AUPD. Begitu mungkin Mas. Iya. Artinya memang dalam perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 ada persoalan yang konkret dan perlu diskresi, tapi selama hal tersebut bukan merupakan penyelewengan atau penyalahgunaan kewenangan dan memang terekam dengan baik, terrecord dengan baik, maka ini bukan menjadi sebuah kesalahan. Saya tidak menemukan ada yang mau bertanya sepertinya. Ini bagaimana Pak mungkin sudah jelas sekali Pak Muklis atau Pak Muji, ada yang mau ditambahkan? Ya, terima kasih Pak Gamas. Jadi dengan sesi acara hari ini ternyata saya atau mungkin teman-teman semua ya, ternyata ada hal yang baru ya mengenai keputusan tata usaha negara. Selama ini kita berpikir konkret, individual, final. Ternyata hari ini meluas itu ya pemahaman tentang hal ini. Jadi kalau kita tidak di-upgrade oleh Pak Dian atau para ahlinya ini, kita jadi ketinggalan ya. Apalagi sekarang ada Undang-Undang Cipta Kerja. Jadi ini kita harus senantiasa update ya masalah peraturan dan pengetahuannya ini. Jadi saya mohon Pak Dr. Dian Puji jangan segan-segan atau enggan untuk mengisi acara kami berikutnya ya mengenai hal yang baru, terutama nanti beriringan dengan Undang-Undang Cipta Kerja ini. Kita harus banyak belajar lagi. Jadi saya ucapkan terima kasih pada Pak Dr. Dian Puji Simatupang atas kehadirannya di acara ini. Semoga bermanfaat bagi diri saya maupun bagi kita semua. Terima kasih. Wassalam. Terima kasih Mas Puji. Oke, untuk selanjutnya Pak Dr. Dian mungkin ada closing statement untuk menyimpulkan. Ya, closing statement saya adalah kepada seluruh pejabat pengadaan barang jasa dalam rangka mewujudkan akuntabilitas pelaksanaan kinerjanya. Tentu tadi saya sampaikan perlu memperhatikan syarat prosedur dan juga substansi dalam pelaksanaannya. Juga serta tadi selalu merekam apapun, mencatat apapun keputusan dan tindakan yang diambil. Sehingga alas fakta memadai, alas hukum juga jelas. Jadi akhirnya semua telah berada pada koridor asas umum pemerintahan yang baik dan kita semua telah mencapai suatu proses administrasi yang baik juga sehingga proses dan manfaatnya juga dapat berhasil. Demikian Mas Chris, terima kasih. Baik, demikian sudah selesai kita membahas materi hari ini. Ternyata seperti apa yang disampaikan Pak Muji tadi, ada banyak hal yang memang perlu kita pelajari, kita perlu upgrade berkaitan dengan Undang-Undang 30 tahun 2014 dan juga berkaitan dengan PT-UN ini tadi ya, terkait juga dengan pengadaan barang jasa. Memang yang diubah di dalam Undang-Undang Cipta Kerja untuk Undang-Undang 30 2014 tidaklah kelihatan banyak gitu ya. Kalau saya nggak salah ingat itu cuma sekitar 7 atau 8 pasal saja gitu. Tapi ternyata setelah di-upgrade oleh Pak Dr. Dian Puji Simatupang, wah ini ternyata maknanya, meaningnya, ini filosofisnya ini mendalam sekali. Sehingga kita pejabat dalam pelaku pengadaan sebagai pejabat administrasi negara dalam menghadapi suatu persoalan yang konkret hendaknya senantiasa mengikuti kaidah peraturan yang berlaku, kemudian segala sesuatu direkam dengan baik, terrecording dengan baik, supaya bisa menjadi alat untuk kita membela diri gitu ya dalam hal
terkait dengan menghadapi beracara di PT UN maupun di pengadilan rezim hukum lainnya. Demikian selama saya menyampaikan materi, menyampaikan moderasi pada materi kali ini, kiranya ada kekeliruan, saya mohon maaf gitu ya. Ada hal-hal yang menyinggung. Atas nama Muji Santosa Training and Consulting, kami mengucapkan terima kasih untuk kehadiran teman-teman yang sudah mau menyempatkan waktunya untuk mengupgrade ilmu. Jangan sampai jumpa, sampai ketemu lagi di acara-acara berikutnya. Saya undur diri, pamit. Dengan mengucapkan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan.